Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 42. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Azaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah-Mu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang, hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang Kau lihat dengan mata-Mu sendiri. Semoga Tuhan Allah-Mu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh, dan apa yang harus kami lakukan." Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, "Permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah-Mu, seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab, akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu." Berkatalah mereka kepada Yeremia, "Biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allah-Mu Kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus Engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita." Sesudah 10 hari, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu
akan menimpa kamu di Mesir. Dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya, ku sampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Yeremia pasal 42 ayat 1 sampai 22 mencatat peristiwa penting dalam sejarah bangsa Yehuda setelah kehancuran Yerusalem oleh Babel. Sisa-sisa bangsa itu yang dipimpin oleh Yohanan bin Kareah dan para perwira tentara meminta petunjuk dari Tuhan melalui Nabi Yeremia mengenai apakah mereka harus tetap tinggal di tanah Yehuda atau pergi ke Mesir untuk mencari perlindungan. Penjelasannya yang pertama, permintaan kepada Yeremia. Yohanan bin Kareah dan rakyat yang tersisa meminta Yeremia untuk berdoa kepada Tuhan guna mengetahui kehendaknya. Mereka berjanji akan menaati apapun yang Tuhan firmankan, baik itu terasa baik maupun buruk bagi mereka. Lalu jawaban Tuhan setelah 10 hari, Tuhan menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yehuda dengan janji bahwa Dia akan membangun mereka kembali dan melindungi mereka dari Raja Babel. Jika mereka tetap tinggal, Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada mereka di hadapan Raja Babel. Namun jika mereka memilih pergi ke Mesir karena takut akan Babel, justru pedang, kelaparan, dan penyakit yang akan mereka takuti akan mengejar mereka di sana. Lalu selanjutnya peringatan keras dari Tuhan. Tuhan menegaskan bahwa jika mereka pergi ke Mesir, mereka akan mengalami murkanya seperti yang dialami Yerusalem sebelumnya. Mereka akan menjadi kutuk dan aib
serta tidak akan pernah kembali ke Yehuda. Yeremia menegur mereka karena mereka sebenarnya sudah menentukan hati mereka untuk pergi ke Mesir, tetapi hanya meminta petunjuk Tuhan sebagai formalitas. Akibatnya mereka akan mati di tempat yang mereka pikir aman. Renungannya bagi kita anak-anak Tuhan, kesetiaan kepada firman Tuhan. Bangsa Israel awalnya berjanji akan menaati firman Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Ini menunjukkan betapa sering manusia mencari kehendak Tuhan hanya jika sesuai dengan keinginan mereka. Kita belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan harus dilakukan dengan tulus, bukan hanya saat firman-Nya sesuai dengan keinginan kita. Kenapa mereka melakukan? Ada ketakutan dan kepercayaan kepada Tuhan ya. Orang Yehuda takut kepada Babel dan mereka mencari perlindungan di Mesir. Namun Tuhan menegaskan bahwa perlindungan sejati hanya ada padanya, bukan pada kekuatan duniawi. Dalam hidup kita sering tergoda untuk mencari jalan keluar sendiri daripada berserah kepada Tuhan. Namun hanya Tuhan yang dapat memberikan keamanan yang sejati. Lalu apa yang mereka dapatkan akibat dari konsekuensi ketidaktaatan? Ketidaktaatan kepada Tuhan membawa konsekuensi serius. Bangsa Yehuda tidak mendengarkan perintah Tuhan, akhirnya mengalami kehancuran. Kita anak-anak Tuhan diingatkan untuk tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita. Kesimpulan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita pentingnya ketaatan kepada Tuhan, kepercayaan kepadanya di tengah ketakutan, dan kesadaran bahwa ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Tuhan selalu ingin yang terbaik bagi umatnya, tetapi kita seringkali memilih jalan sendiri yang berujung pada kehancuran. Apakah kita benar-benar siap mengikuti kehendak Tuhan? Bahkan ketika kita sulit atau tidak sesuai dengan keinginan kita? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita. Sampai ketemu di firman Tuhan selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.